lagi bersama kita. Saya Muhammad Ridho Lelono. Saya Aditya Putra di podcast Otak Kosong. Oke, ada apa nih Mas Ido? Ini ada narasumber yang sangat spesial ya, di mana ada kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Pakuan ya. Boleh kenalan dulu gak untuk kakaknya? Perkenalkan, saya Ahmad Ardiansyah, saya mahasiswa Universitas Pakuan, aktif Masih aktif. FEB Manajemen semester 3. Untuk kakak yang ini, Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Imam sebagai mahasiswa aktif Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. dan Ya, perkenalan nama gua Muhammad Fadilah Kajari dari Universitas Pakuan. Prodi Ekonomi Bisnis Manajemen. dari manajemen semua Dari ya. manajemen Iya. semua nih kayak Mas Ido nih ya. Kali ini nih kita bakal angkat topik yang benar-benar mereka pahamin banget. Karena topik yang kita angkat berupa lika-liku kehidupan mahasiswa. Sangat menarik ya. Iya. Topiknya ini sangat menarik ya. Karena yang saya tahu ya, ada beberapa statement yang bilang kalau misalkan sebagai orang kuliah tuh ngapain sih orang-orang kuliah gitu? Cuma menghambur-hamburkan uang, gak berguna kuliah, cuma nyari sarjana, cuma gelar sertifikat aja gitu kan. Iya betul. Betul. Cuma nyari gelar sarjana kan, statement-statement kayak itu pasti banyak di lingkungan. Ada. Betul ada. Nah, pertanyaan pertama, sebetulnya kita nih buat apa sih kuliah? Perlu gak sih kuliah? Menurut pandangan saya ya, kuliah itu bagi yang mungkin maaf kata-katanya mampu itu perlu banget kuliah karena kita di kuliah itu bukan hanya bermateri, kita langsung turun ke prakteknya langsung juga, dan banyak banget tantangannya. Kita harus memanajemen waktu yang bagus dalam mengerjakan tugas. Kalau ada yang ikut organisasi itu bagus juga. Banyak banget tantangannya, dan hubungan sosial sebagai mahasiswa itu membangun kayak public speaking, dan Bisa kita ketahui ya, mahasiswa itu terdiri dari dua kata, dua makna. Yang pertama itu ada maha. Maha itu lebih atau paling, dan ada yang namanya siswa, yang berarti itu pelajar. Jadi bisa kita artikan bahwa pelajar yang paling tinggi kedudukannya dibanding tingkat pelajar yang lainnya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu perlu yang namanya menjadi panutan daripada para siswa-siswa yang masih berada di bawah kita. Dan dituntut untuk mandiri juga ya. Mungkin dari Mas Fadil sendiri ada tanggapan. Tapi menurut gua apa sih yang penting kuliah? Menurut gua itu kan kalau misalnya kuliah kan udah sarjana kan. Nah, gua tuh pengen banget kayak bisnis, nggak perlu kuliah. Kan? Apa sih kuliah? Maksudnya kan menurut gua kuliah itu sudah penting. Penting itu bisnis kayak contohnya itu pabrik ikan lele atau mobil dan lain-lain. Bukan Berarti bisnis ya. bisnis ini statementnya ada dua nih Mas Ida nih. Ada yang setuju dengan penting banget buat Iya. kuliah, dan ada yang gak setuju kalau kuliah itu Betul penting. banget. Karena dari Iya. tadi Mas Fadil Ini tidak kayak setuju kurang dengan setuju statement ya. tersebut. Iya. Mungkin boleh di apa sih kenapa karena kuliah gitu? Ada apa? Juga kuliah itu disuruh ya. Disuruh. Sama bokap dan nyokap. berarti bukan kemauan sendiri. Emang sebenarnya Mas Fadil sendiri tuh maunya kayak gimana? Menurut gua ya pengen membuka bisnis. Pengen langsung buka bisnis aja gitu ya. Jadi lebih ke pengen buka bisnis. Tapi kan kalau misalnya kita ya belum ada ilmu buat membuka bisnis gimana? Nah itu tuh termasuk ini juga ya, langkah untuk Iya, mencari iya, ilmu kuliah dari bisa. kuliah Iya. gitu. Paling dari Mas Ardi mungkin bisa menambahkan kalau misalkan yang kita tahu ya Mas Ardi ini Iya. salah satu mahasiswa dan beliau juga punya Yang sambil bisnis. menjalankan Iya. bisnis ya. Dia Sambil- bisa menjalankan dua-duanya Iya, ya. mungkin Mas Ardi bisa menanggapi hal tersebut dengan lebih baik gitu. Sebenarnya berkaitan dengan bisnis itu, kita tuh mau mencoba atau tidak sama sekali.
jangan pernah bilang gue tuh sebenarnya mau buka bisnis loh, tapi nggak ada yang namanya aksinya. Iya, betul. Nggak ada aksinya, cuman kayak gue tuh mau bisnis, cuman gue tuh gini gini. Tapi masih bingung ya buat menjalaninya ya. Nanti kalau misalkan oke, dia bilang lu mah enak, modalnya ada dari orang tua. Sebenarnya bisnis itu bukan tentang modal aja, tapi ada juga pengalaman, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari pengalaman juga. Kalau misalkan kita bisa bilang bisnis itu nggak harus tentang berapa dan kapan kita mau bisnis. Kalau misalkan di situ ada kesempatan, kita bisa coba untuk langsung berbisnis. Kalau misalkan kita menjadi mahasiswa, emang kita nggak bisa berbisnis kan? Kapan saja berbisnis itu bisa. Kayak misalkan gimana kitanya aja mau menjalaninya atau enggak gitu loh. Lebih ke mikir gitu loh, tahu diri gitu loh. Kalau misalkan emang lu udah nyusahin orang tua, udah hidup 20 tahun gitu loh. Iya. Hidup 20 tahun masih mau nyusahin orang tua gitu loh. Kalau misalkan emang mau berbisnis, jangan cuma ngomong doang. Itu kalau dari gue Langsung lakuin aja gitu ya. Balik lagi. Buktiin ya. aksi, bukan hanya gue pengen bisnis. Kalau misalkan dia ngomongin modal, gue punya modal, silahkan lu buka bisnis apa nanti. Ini gimana ya? Gue udah dikasih modal, tapi gue belum tahu ini gue harus buka apa kan? Nggak punya pengalamannya ya. Ujung-ujungnya Iya. nanya lagi gitu loh. Kan percuma kalau nggak ada pengalamannya, yang ada bangkrut ya, modal kemana? Hilang aja jadinya gitu ya. Balik Cuman lagi ke diri buang-buang kita modal, masing-masing. kalau Iya, betul. Iya, berarti benar tadi yang disimpulkan oleh Mas Raihan, kalau kita tuh sebagai mahasiswa harus punya time management yang bagus. Iya, Kita betul. bisa mengatur di mana kita dia harus belajar dan kita harus berusaha untuk mengarah ke karir masa depannya gitu. Betul. Jadi kita bisa building secara perlahan gitu, mulai dari dasar, dari base-nya kita arahi gitu. Mulai dari ikut organisasi bisnis, menjalani bisnis seperti itu kan. Nah, Mas? itu betul. Balik lagi, Apalagi Kak. kan kuliah itu ada organisasi Iya, ya. iya. Jadi kita bisa masuk ke organisasi, belajar di organisasi ya. Nah itu perlu. Iya. Kalau menurut saya organisasi itu perlu. Maka pertanyaan kali ini adalah, menurut abang-abang, menurut mas-mas ini, penting nggak sih kita sebagai mahasiswa untuk ikut organisasi? Dari siapa nih kira-kira nih enaknya? Boleh, siapa dari dulu ya? kakaknya nih. Saya dulu ya. Iya, boleh. Iya. Jadi saya itu mungkin bagi mahasiswa semester 1 di bawah mahasiswa semester 5 lah, itu penting banget namanya organisasi. Karena kita mendapatkan relasi, mendapatkan pengetahuan yang lebih di organisasi. Itu menurut saya itu penting banget berorganisasi di bawah semester 5 ya. Karena di atas semester 5 itu kita fokus buat nyusun skripsi dan magang-magang lah, mencari pengalaman yang lain. Boleh menambahkan? Boleh Mas. Silakan. Di dalam kampus itu kita menemukan yang namanya organisasi. Di dalam organisasi itu kita bakal menemukan yang namanya pertama pemimpinan, yang dimana pemimpinan itu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Yang dimana pemimpinan itu dipakai dimanapun kita berada. Kita bisa nggak sih jadi pemimpin? Kita bisa nggak sih jadi seorang yang memimpin? Itu di dalam organisasi kita diajarkan. Yang kedua itu ada yang namanya time management. Kalau kita sibuk atau bertabrakan waktunya, kita tuh bisa nggak sih ngatur waktu se-efisien mungkin. Bagaimana caranya kita kayak kuliah berbisnis itu kita bisa mengatur waktunya dengan baik. Dan yang ketiga itu ada yang namanya negosiasi. Dimana sih kita nggak butuh yang namanya negosiasi? Mau itu berbisnis, mau itu berselisih dengan orang lain, mau itu berpendapat dengan orang lain, itu namanya kita banyak yang namanya bernegosiasi. Kayak lebih ke nego apa yang harus kita inginkan dan orang lain pun ada apa yang mereka inginkan. Kita harus bernegosiasi, kita belajar yang namanya negosiasi. Dan yang keempat itu menurut saya ada yang namanya kewirausahaan. Di dalam organisasi itu banyak yang namanya kewirausahaan, yang dimana kita diajarkan untuk berusaha, untuk bagaimana kita bisa hidup mandiri. Di dalam organisasi itu kita dapat semua Yang menghasilkan. Nah, bukan hanya itu saja sebenarnya. Kayak misalkan kita lebih
belajar yang namanya public speaking, Iya. menghargai pendapat orang lain, dan nggak hanya pendapat kita loh yang selalu benar. Iya. Banyak pemikiran-pemikiran seperti itu yang tadinya gue pun tadinya bukan orang-orang yang di dalam organisasi, tapi semenjak gue di dalam organisasi gue tuh lebih bisa menghargai pendapat orang lain. Karena kenapa? Yang tadinya gue otoriter atau gue tadinya bisa dibilang gue tuh orangnya mau menang sendiri, Keras kepala. keras kepala. Jadi di dalam organisasi itu kita nggak bisa seperti itu. Kita tuh diajarkan banyak di dalam organisasi. Ya mungkin kurang lebihnya banyaklah yang didapatkan di dalam organisasi. Betul banget, karena kan di dalam organisasi ini ada yang namanya program kerja. Nah itu tuh sangat-sangat amat membantu untuk mahasiswa langsung terjun ke lapangan, prakteknya secara langsung dalam program kerja tersebut. Jadi mahasiswa tuh bisa mengimplementasikan teori yang dia dapat dari belajar di dalam kuliah, kemudian diimplementasikan ke dalam organisasi untuk menjalankan program kerja. Tapi ini masih banyak banget mahasiswa yang berpikiran kalau mereka tuh harusnya cuman kuliah pulang itu kupu-kupu kan namanya kan. Iya. Nah mereka masih banyak berpendapat kalau ngapain sih berorganisasi, nggak penting banget, cuman ngabisin waktu, buang-buang tenaga doang. Itu kan bener-bener kayak mindset itu mereka bener-bener berlagian dengan kita semua yang ada di sini gitu. Yang setuju akan organisasi itu penting bagi mahasiswa. Betul. Seperti itu. Paling pendapat mas-mas kalian terkait dengan mahasiswa yang kupu-kupu itu bagaimana? Sebenarnya itu pilihan sih ya. Mau kita jadi kupu-kupu atau kita mau jadi pura-pura, kuliah rapat, kuliah Pura-pura. rapat. Baik lagi kita milihnya mau capeknya di mahasiswa sekarang atau mau capeknya di sekarang atau mau capeknya di nanti. Maksudnya mau capeknya sekarang nih, kita habis ini capeknya pengalamannya di sekarang nih di umur 20-an, atau mau capeknya nanti di umur 30-an nyari kerjanya susah karena belum ada pengalaman. Relasi. Kalau misalkan kita udah capek nih relasi, kita udah bahkan di umur 20-an kita udah punya pengalaman lebih banyak daripada orang-orang yang belum punya sama sekali. Itulah bisa kita bilang yang namanya penting dalam kita bersosialisasi, penting kita di dalam lebih membangun relasi, dan pentinglah kita ngobrol sama orang, terus membangun chemistry sama orang gitu loh. Nah untuk masnya mungkin bisa menambahkan ya. Mungkin tadi mahasiswa kupu-kupu kan. Iya, mahasiswa kupu-kupu. Menurut pandangan saya sih ada baiknya juga mahasiswa kupu-kupu itu. Yang pertama kan mungkin dia fokus ke kuliahnya. Yang kedua itu pada saat ada waktu yang senggang dia lebih ambil kesibukan kayak part-time di coffee shop, dan kalau mahasiswa rapat pura-pura itu kan liburan mahasiswa juga dia bakal ke kampus kan. Iya, menjadi proker tuh Iya, biasanya. kalau mahasiswa kupu-kupu yang bisa dibilang aktif itu dia bakal cari tempat magang. Jadi selama liburan itu dia magang di kantor-kantor tertentu untuk mendapatkan relasi di luar kampus. Kalau menurut pandangan saya itu lebih ke diri kita sih mau jadi mahasiswa kupu-kupu apa Berarti, pura-pura iya, Gimana kita menempatkannya ya. Berarti balik lagi tadi Mas Ido, semuanya itu kan tergantung pilihan dari setiap individu. Iya, Mereka betul, mau jadi betul. organisasi atau maunya jadi kupu-kupu gitu. Di mana Kuliah dirinya pulang. ditempatkan ya. Iya, intinya mereka tuh harus ada niat dan motivasi untuk Iya. maju gitu. Iya. Kalau misalkan mereka ingin jadi kupu-kupu, mungkin bisa tadi seperti yang Mas Rian Iya. bilang, Mencari magang, relasi iya, di luar iya. kampus. Jadi bukan cuma jadi mahasiswa terus pulang gitu kan, nggak ada Iya. pengalaman sama sekali di real life gitu kan. Betul. Jadi implementasi mereka atas teori itu tidak berguna sama sekali jika Iya. mereka tidak terapkan di saat perkuliahan atau jadi mahasiswa tersebut. Betul. Gitu. Iya. Itu sih paling paling lika-liku mahasiswa itu berkaitan dengan seputar itu ya. Iya. Buku pura-pura. Nah ada lagi nih, satu lagi nih, mahasiswa yang ngekos. Iya. Kan Nih, ada. iya. Iya, semua gitu. Misalnya kan ada nih yang kos kayak akhir bulan kehabisan uang. Beda makan Ramadan tuh. Iya, betul. Promo setiap hari gitu, tiba-tiba mah beneran. Jadi mereka tuh kayak kehidupan mereka tuh bener-bener sengsara. Tidak di akhir bulan. akan tidak makan sebelum gemeteran. Nah, ya, Sekali. tidak makan Karena kan sebelum anak muda zaman sekarang kan ya
makan tuh susah ya, diganti-ganti. Makan pagi, nanti aja siang. Makan siang, nanti aja sekalian malam. Ujung-ujungnya sakit. Ujung-ujungnya sakit perut. Betul. Obat mah. Nah, ini kan anak muda zaman sekarang penyakitnya lambung. Masih muda ada penyakit Betul lambung. sekali, betul. Iya, penyakit orang tua itu biasanya kalau begitu. Tapi udah ada di mahasiswa. Emang kayak gitu mahasiswa. Tiba-tiba kan di akhir bulan mereka cuma makan kerak nasi doang, Indomie, Iya, betul. sehari cuma sekali tuh, gimana nggak sakit lambung kalau kayak gitu tuh. Paling balik lagi ya mas ya, kayak time management gitu kan. Lebih ke mengatur keuangannya sih. Kalau misalnya awal bulan dia dikasih ortu, terus awal bulan juga dia poya-poya kayak nongkrong, aku mau nongkrong nih, update status, gengsi, malah beli barang-barang di Shopee. Iya, biasa tuh cewek-cewek jajannya di Make up ya, make up. all shop tuh Dan biasanya. akhir bulan hanya makan prokmah, ntar ini kan nggak Nah. kasihan ke diri sendiri juga. Gimana caranya nih buat adik-adik atau kakak-kakaknya buat apa ya? Mengatur Mengatur keuangan. keuangannya gitu. Beli barang yang sanggup atau sesuai kebutuhan. Itu dia. Kalau misalkan kita nggak butuh-butuh amat tentang baju, fashion, terus kayak ke coffee shop itu kan seharusnya masih bisa diminimalis. Iya. Dikurangin ya. Tapi kan Mas Ardin ya, anak muda zaman sekarang tuh kan kayak gengsian banget gitu, pengennya ke coffee shop, minum, ke resto gitu, fancy dinner biasanya. Masih itu kayak gitu, clubbing, banyak banget kan yang kayak gitu. Bisa ditanyakan kepada mahasiswanya, apakah dia pinjol? Kan pasti pinjol. Banyak orang mahasiswa. Banyak banget yang pinjol. Makanya banyak mahasiswa yang bergerak pinjol karena kenapa? Kebutuhan mereka yang seharusnya apa, tapi dia malah memberikannya apa. Dia tidak bisa menempatkan uang mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mereka tuh lebih menginginkan yang lebih dan membutuhkan validasi lebih tepatnya. Pengen diakui. Pengen diakui oleh orang lain, pengen diakui oleh temannya. Kayak misalkan contoh, ih apa temen gue udah iPhone 15 nih, gue masih iPhone 14. Iya, Ganti ya. ganti lagi. Saya aja yang udah punya penghasilan HP-nya masih Android. Iya. Betul. Gitu kan. Iya. Maksudnya lebih ke aneh gitu loh. Maksudnya gimana sih pemikiran anak-anak zaman sekarang tuh? Mungkin apa emang pemikiran gue yang tua ya kan? Kan bisa jadi kan? Tapi ada tuh mahasiswa tuh yang misalkan tadi pengen beli iPhone 15 pengen upgrade HP tapi mereka nggak punya uangnya. Nah, salah satu cara mereka buat beli tersebut biasanya dari tiap bulanan uang SPP kalau nggak SKS tuh. Misalkan bilang SPP sama SKS 8 juta, padahal harganya cuma 5 juta doang. Nah, sisanya ditilang tuh, kemana ditilang uangnya. Ada tuh banyak mahasiswa yang kayak gitu. Kasihan ke orang tuanya ya. Iya, gitu. Padahal orang tuanya di rumah pakai baju partai ya kan? Baju partai yang Pasti kurang ya, pasti kurang buat anaknya. Makan sayur yang kemarin diangetin ya kan? Tapi anaknya seperti itu. Anaknya kemakan gengsi. Betul. Kita sebagai anak muda tuh mikir gitu kan. Oh, bapak aja di rumah pakai baju nomor 2 gitu kan. Kok anaknya malah minta iPhone yang 15 kan jauh dari nomor 2 ke 15 kan jauh. Jauh banget ya, jauh banget. Oh, saat ini bisa aja. Makanya kalau misalkan kita jadi mahasiswa itu lebih diperhatikan. Membeli barang yang bermanfaat ya. Nah, terus lebih memperhatikan mana yang harus dibutuhkan terlebih dahulu atau tidak. Kalau misalnya memang tidak dibutuhkan, sangat-sangat tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan, ya jangan dulu lah. Save money ya. Save money aja dulu. Tabung ya, tabung. Itu sih. Mungkin dari Mas Rehannya bisa menambahkan gitu caranya buat apa? Menghemat. Menghematnya itu. Satunya sih
jangan pernah membeli barang yang nggak berguna gitu. Jadi misalnya ya, kalian dapat uang per bulan, kalian langsung, gue mau stok barang ini nih, tapi buat bulan ini buat ya. bulan ini nih. Iya, betul. Tapi masa apa ya, kalau kadaluarsanya itu cuma sampai pertengahan bulan. Iya, Jadi betul. ngambilnya itu kayak misalnya beli energen, kalau misalnya nggak sempat sarapan pagi, kan banyak banget kan. Iya, iya, iya. Energen itu juga paling cuma berapa, itu bisa sampai berapa hari kan itu, Iya, iya. setiap sarapan pagi. Dan jangan terlalu kemakan gengsi sih menurut saya. Lebih dikurangin nongkrong-nongkrong di kafe itu, lebih kurangin aja gitu. Kan ada juga nih yang mahasiswa males masak lah, lebih baik GoFood. iya, GoFood, beli di luar gitu. Padahal kan di kosannya itu ada kompor, tinggal bikin loh gitu maksudnya. Emang problematik banget mahasiswa. Iya, betul. Males sih dulu, Iya. sebenarnya males masak gitu. Pengennya gratis tapi gak mahal, mahal juga di instan. Itu kenapa Genjet itu mentalnya ada kentang pada lemah, karena apa-apa serba mau instan. Iya, betul. Dapat uang pinjol instan, dapat uang dari orang tua instan, dapat SPP dikentit instan. Iya. Jadi dipikir, wah ada yang instan ngapain harus yang Susah capek ya. gitu kan. Tilep aja nggak sih? Kan kayak gitu gampang. Lebih mudah ya. Ngomongin soal instan nih kan berkaitan dengan mahasiswa pasti belajar dong. Sekarang ini di perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi juga semakin berkembang secara pesat. Ada yang namanya teknologi AI, kecerdasan buatan, di mana kita bisa mencari berbagai informasi dengan mudah. Salah satunya ChatGPT. Nah itu jadi primadona Yang sering digunakan mahasiswa Iya, di ya. kalangan mahasiswa tuh bener-bener jadi primadona banget, jadi andalan banget buat mahasiswa mengerjakan tugas ataupun buat mahasiswa cari informasi dengan sangat mudahnya gitu. Jadi mereka nggak perlu harus lihat buku ke perpustakaan atau lihat sesuatu, itu tuh sudah ada semuanya di situ di AI. Iya. Tanggapan mas-masnya gini sekalian gimana terkait dengan AI itu? Sebaiknya bagaimana sih penggunaannya di kalangan mahasiswa? Mungkin kan nggak ChatGPT juga kan AI kan, ada Iya. Perplexity, Iya, ada betul. Money, Ada banyak ya. ada banyak banget. Jadi kalau misalnya kita cari di AI itu kita cari dulu sumber-sumbernya itu dari mana nih, kita baca dulu. Jadi jangan langsung copy paste, langsung Iya. tulis, kirim ke dosen. Yang penting nilai bagus, selesai, nggak usah kepikiran lagi kan. Iya. Kita lebih ke cari dulu nih, oh ini ternyata dapetnya misalnya dari universitas lain, ternyata jurnalnya ini nih, kita baca dulu sebelum kita masukin ke tugas nanti. Dan kan zaman sekarang kan ada electronic book ya, itu lebih ya. bagus sih daripada kita harus datang ke perpustakaan. Misalnya males nih perpustakaan ngantri dulu rame kan, kita download aja e-book di kampus-kampus kan pasti punya kan gitu. Menurut pandangan saya gitu aja. Jadi intinya tidak semesta-mesta harus 100% dari AI gitu. Iya. Kita harus memilih informasi, menjadikan AI itu sesuatu yang membantu, Iya. bukan 100% kita menanggung sesuatu itu dalam AI gitu kan. Jangan asal pakai, kan ada yang pakai AI sumbernya nggak tahu Iya. gimana. Pas ditanya ngamuk-ngamuk. Iya. Harus ada sumbernya juga ya. Nah, banyak kontroversi anak-anak generasi zaman sekarang tuh dalam mencari informasi itu setengah-setengah. Jadi kayak Kayak gimana tuh, Mas? Informasi-informasi apapun itu tuh yang dicari itu cuma setengah-setengah, jadi nggak full gitu, nggak konkret gitu loh, nggak konkret. Makanya kita tuh sebagai mahasiswa yang seharusnya pintar dan mahir dan harus lebih bisa dalam menggunakan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu jangan hanya untuk mencari tugas-tugas dalam kuliah gitu loh, maksudnya lebih ke gunakan segala hal dan manfaatkan teknologi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya teknologi-teknologi ini malah membuat kita tuh generasi-generasi zaman sekarang tuh menjadi malas gitu kan. Lebih ke setengah-setengah, karena nyarinya cuma hanya setengah-setengah. Kayak misalkan dapat berita di TikTok, terus berita di mana cuma setengah, ternyata
kejadiannya tuh nggak seperti itu gitu kan. Harusnya kita tuh Aslinya beda ya. nggak konkret. Jadi kalau misalkan emang ada di AI terus kita cari lagi di buku, kita cari lagi di Google Scholar kan, kita tuh harus pinter lah dalam mencari informasi karena kita kan mahasiswa gitu loh di sini. Jangan mau disamakan mencari informasi sama yang tidak kuliah gitu loh. Harus mandiri Makanya, ya. kalau misalkan ditanya bedanya apa sih mahasiswa dengan yang tidak kuliah, seorang mahasiswa seorang yang kuliah apa sih bedanya sama orang yang kuliah? Kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Banyak yang mengatakan kuliah 4 tahun itu hanya menghambur-hamburkan uang. Iya, ada statement yang ngomong kayak gitu ya. Hanya menghambur-hamburkan uang. Itu saya sebagai mahasiswa saya tidak terima. Iya betul. Tapi kita sebagai mahasiswa tidak bisa langsung menelan mentah-mentah. Maksudnya jangan langsung marah kalau misalkan memang ada orang yang bilang seperti itu. Kita lihat dulu latar belakang orang ini, kenapa dia bisa ngomong berbicara kayak gitu seperti ya. itu Iya. gitu loh. Dan ternyata kita lihat orang yang berbicara seperti ini sekolah mereka aja tidak lulus mungkin, Iya. dan sekolah mungkin mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka ke yang lebih lanjut, makanya dia berbicara seperti itu. Kita nggak boleh marah karena memang pendidikan dia yang seperti itu dan kurangnya literasi atau pendidikan di dalam hidup dia gitu. Kita kalau misalkan marah, kita sama aja sama orang-orang yang kuliah gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, biarin aja gitu loh. Lebih ke gimana caranya kita ngebuktiin bahwa orang yang kuliah itu sebenarnya pemikirannya itu lebih beda, Lebih luas ya, lebih lebih luas ya. daripada orang yang nggak kuliah. Iya. Ini bukan menjelek-jelekan orang yang nggak kuliah, Iya. tapi memang kenyataannya seperti itu. Iya, betul. Kejarlah ilmu Tinggi langit. setinggi langit, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, kan itu banyak berbahasa seperti itu. Betul sekali. Jadi jangan pernah lelah untuk mencari pendidikan, untuk mencari ilmu dimanapun Anda berada. Tapi kan balik lagi nih, statement-statement itu muncul karena ada sesuatu yang yang menjadi landasan dasarnya gitu. Ada orang yang bilang kalau kuliah itu ngapain sih cuma buang-buang doang, menghambur-hamburkan uang. Itu tuh semuanya itu berdasar karena yang kita tahu banyak lulusan kuliah sarjana itu mereka kerja menganggur gitu. Mereka tidak menghasilkan apa-apa dari 4 tahun tersebut. Iya. Lulus kuliah kayak benar-benar lolos aja semuanya tuh kayak nggak kepake gitu ilmu mereka. Mereka menganggur begitu saja, itu bagaimana? Nah, makanya balik lagi ke dalam organisasi. Banyak mahasiswa itu tuh tidak semua mungkin yang ikut organisasi. Nah, di situ perbedaannya. Mungkin ada yang berpengalaman dan ada yang tidak berpengalaman. Mereka orang-orang yang berpengalaman mungkin bisa dapat dan mendapatkan relasi di dalam organisasi, itu bisa mendapatkan pekerjaan di dalam itu. Kalau misalkan bisa dibilang ada, memang ada banyak dan bisa kita lihat datanya, banyak lulusan-lulusan sarjana S1, S2 sampai pun S3 itu tidak mendapatkan pekerjaan atau kurangnya pengalaman pekerjaan yang seharusnya didapatkan di dalam tempat kuliah mereka. Udah sampai mana tadi? Dan perkuliahan. Perkuliahan. Organisasi ya? Organisasi. Tadi pertanyaannya gimana? Akan statement itu ada karena pemicunya hadir karena ada statement-statement kalian itu. Kenapa sih kita harus kuliah 4 tahun padahal itu cuma menghambur-hamburkan uang? Gitu. Menghambur-hamburkan uang dan banyak Karena lowongan pekerjaan yang kuliah kayak gitu 4 tahun, udah kuliah 4 tahun susah nyari kerja. masih susah cari kerja, masih nganggur, Iya. ya kan? Oh iya. Balik lagi ke diri orang masing-masing. Kita tuh mau berusaha dulu atau enggak? Ada juga orang yang malas untuk mencari pekerjaan kan? Mungkin faktornya itu. Iya. Pertama, mungkin dari orangnya tersebut juga tidak mau kerja dan Manja malas, ya? manja. Dan yang kedua, banyak tipikal orang itu di dalam perkuliahan itu ada yang fokus dengan teori, fokus dengan perkuliahan, kuliah aja, sampai lupa dia tuh butuh yang namanya bersosialisasi, dia tuh butuh yang namanya pertemanan, dia tuh butuh yang namanya relasi. Kalau
dia bisa lulus dengan 3,5 tahun mungkin dengan IPK 4 yang sempurna, itu tuh tidak menjamin dan mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Itu tuh cuma hanya teori yang dia tahu. Dia tidak mengerti bagaimana caranya public speaking. Kan di dalam pekerjaan itu sangat berguna. Bagaimana time management, bagaimana tuntutan pekerjaan. Mungkin karena dia tidak pernah melaksanakan seperti itu, dia tidak terbiasa, makanya dia lebih ke teori yang dia punya. Jadi sulit untuk perusahaan untuk menerima dia. Ini menambahkan ya, Iya, boleh Mas. mungkin karena misalnya yang lulusan sekarang kan kebanyakan pengangguran kan S1 ya sekarang ya, mungkin karena peluang kerja yang di Indonesia itu kayak kurang untuk menampung lulusan S1 kebanyakan. Dan banyak mahasiswa yang misalnya kita ngelamar kerja itu ketolak, dia langsung ngerasa sakit hati, atau gue ditolak Ngedon ya? dia ngedon gitu. Ngedon ya? Kesehatan mentalnya sih langsung kayak berkurang. Itu yang pertama kan karena faktornya dia itu kayak kupu-kupu lah, nggak ada bersosialisasi lagi, gitu sih yang saya tahu. Makanya kita sebagai generasi zaman sekarang, Gen Z, bisa kita bilang seperti itu, jangan pernah berpikir bahwa kita lulus kuliah itu mencari pekerjaan. Itu salah. Karena kenapa saya bilang salah? Itu tuh sudah banyak 99% orang yang lulus kuliah itu pemikirannya mencari pekerjaan. Itu di Indonesia. Coba kita rubah mindsetnya. Kita lulus kuliah, kita telah mengabdi di masyarakat, kita membuka lapangan pekerjaan yang dimana itu lebih membantu perkembangan ekonomi di dalam Indonesia. Di Bukan dalam mencari pekerjaan, bukan mencari membuka pekerjaan. membuka pekerjaan, membantu orang lain mendapatkan pekerjaan mungkin gitu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa seharusnya pemikirannya seperti itu. Bukan malah kita, wah gue lulus kuliah, gue mau jadi PNS. Itu yang salah. Itu yang salah. Berarti benar banget nih Mas di sini juga kan merupakan salah satu mahasiswa ekonomi ya jatuhnya ya, mahasiswa di bidang manajemen gitu kan. Pasti teori-teori yang mereka dapat selama perkuliahan ini benar-benar banyak banget Mas Indo. Nah, cara mereka mengimplementasinya itu bukan cuma mereka lulus kuliah terus langsung gue pengen apa. Jadi bukan cuma langsung kerja aja, tapi mereka yang membantu membuka lowongan pekerjaan baru dari teori-teori yang mereka dapatkan. Karena mereka kan belajar manajemen juga, belajar tentang Jadi bisnis orang juga. yang membutuhkan kita, bukan kita membutuhkan. Iya, orang yang mencari kita. Iya, bukan betul. kita yang mencari orang-orang. Iya. Mungkin ini ya sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned and stay class.